Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Ini adalah kegiatan aku di siang hari, sekitar jam 2 siang. Jadi dari pagi tuh sebenarnya aku super mager banget, Mams. Jadi mood aku tuh lagi nggak bagus. Tadi pagi tuh aku cuman masak untuk anak aku aja. Pokoknya ngurusin semua kebutuhan anak aku, mandiin, nyuapin, dan nemenin anak aku main. Terus sisanya aku pakai untuk kegoleran aja sambil ngedit-ngedit video. Tapi pas ngeliat cucian piring mulai numpuk, lantai juga kayaknya harus dipel deh. Dan aku juga sadar rumah yang berantakan ini nggak akan bersih dengan sendirinya ya Mams. Jadi akhirnya aku mengumpulkan niat untuk beres-beres rumah. Dimulai dari mencuci piring dulu. Sebenarnya tuh ya, walaupun kita beres-beres rumahnya sambil males-malesan, tapi kalau udah bergerak pasti bakalan beres juga. Nah makanya untuk kalian yang masih mager beres-beres rumah, semangat ya. Beres-beres rumahnya bisa dimulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Setelah selesai beresin cucian piring, sekarang aku lanjut lagi beresin belanjaan. Jadi tadi pagi tuh Pak suami ke pasar untuk belanja. Tapi bukan belanja untuk 1 minggu ya Mams. Ini tuh aku belanjanya untuk beberapa hari aja. Aku cuman beli pindang, terus beli cabe, percabean, ada cabe keriting dan cabe domba. Aku juga beli ati ampela itu untuk anak aku. Karena di freezer masih ada stok daging kurban, jadi aku mau bikin gepuk aja Mams. Soalnya gepuk kan simple ya, tinggal digoreng kalau mau dimakan. Dan juga bisa awet lah, lumayan cukup untuk beberapa hari. Jadi bisa menghemat uang belanja aku minggu ini. Setiap orang pasti memiliki permasalahan keuangan yang berbeda-beda ya Mams. Karena kondisi keuangannya juga berbeda-beda setiap orang. Dan pasti ada juga mereka yang mengalami masalah keuangan tapi bukan karena kesalahannya sendiri. Memang karena ada keluarga yang sakit misalnya, atau sedang kena musibah, atau karena baru kena PHK sehingga mengalami masalah keuangan. Tapi sebagian besar dari kita itu nggak perlu loh Mams mengalami permasalahan keuangan yang berat. Dan nggak perlu juga kekurangan gaji setiap bulannya. Asal kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, yang akhirnya bisa membuat kita jadi kesulitan sendiri dalam memanage keuangan. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang kesalahan terbesar dalam mengatur keuangan. Karena uang ini kalau kita nggak pinter mengaturnya, pasti akan cepet habis ya Mams, entah deh perginya kemana. Nah, kesalahan terbesar dalam mengatur keuangan itu adalah pada saat kita menganggap bahwa kondisi keuangan kita saat ini itu di luar kondisi kita. Padahal sebetulnya kita punya kendali penuh atas uang kita. Kita juga punya kendali penuh atas gaji kita, atas apa yang sudah kita miliki dalam hidup ini. Coba deh Mams perhatiin lagi. Sebetulnya setiap hari itu kita loh yang selalu memutuskan kemana uang kita mau dipakai, kemana uang kita pergi. Kita sendiri yang tahu dan menggunakannya. Sebenarnya uang ini mau diarahkan kemana nih, atau untuk beli apa? Artinya kita punya kendali kan atas uang itu. Kesalahan-kesalahan ini sering kali terjadi di depan aku sendiri Mams. Karena ada teman yang selalu ngeluh karena utangnya tuh banyak, dikejar-kejar debt collector terus. Tapi pas aku perhatiin, bajunya baru terus, tasnya juga banyak, ganti-ganti sesuai warna bajunya. Makannya juga sering di luar. Ini banyak banget ya Mams yang kayak gini di sekitaran kita. Kayaknya harus banget gitu ya kita ingetin. Kok bisa gitu ya banyak utang kanan kiri, ngeluh terus hidupnya, tapi gaya hidupnya tuh nggak menunjukkan kondisi dia yang sebenarnya gitu.
Kita sebetulnya bisa punya lebih banyak uang atau bisa hidup cukup tanpa harus punya utang. Kalau kita tidak menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang bukan prioritas ya mams. Karena sebetulnya mereka-mereka yang punya banyak utang tapi gaya hidupnya mewah, sebetulnya tuh mereka bisa ya menahan keinginannya untuk nggak beli sesuatu yang memang bukan prioritas utamanya. Karena banyak banget nih ya yang masih ngerasa cemas atau stres karena masalah yang sering dibuat sendiri. Kita memanjakan semua keinginan kita. Kita belum paham batas kemampuan kita itu di mana. Jadi sebetulnya penting banget ya mams untuk kita tahu kemana uang kita pergi agar kita nggak perlu stres dengan hal-hal yang tidak perlu. Karena hal-hal yang semestinya bukan masalah buat kita. Ini adalah aktivitas aku selanjutnya mam, setelah tadi ngeberesin belanjaan dari pasar. Jadi aku mau ngeberesin, bukan mau sih, tapi lagi ngebersihin kulkas. Walaupun kulkas ini sering dalam keadaan tertutup, tapi karena kita menyimpan bahan-bahan makanan di kulkas, jadinya pasti bakalan ada aja ya mams kotoran-kotoran. Makanya ini harus sering kita bersihkan. Nah, apalagi tuh di bagian karet pintu kulkasnya, kalau nggak sering dibersihkan pasti bakalan ada kotoran yang tersembunyi mams di dalam situ. Nah, kalau aku tuh ngebersihin bagian karetnya cukup pakai pasta gigi aja, terus tinggal kita tuang sedikit aja ke kain, terus digosok-gosok deh ke bagian permukaan karetnya. Dan lihat deh mams, ini setelah aku bersihin tuh kotor banget ya. Selain untuk ngebersihin karet kulkas, pasta gigi ini tuh sering aku gunakan untuk ngebersihin toilet, kemudian untuk ngebersihin noda-noda yang ada di lemari plastik aku. Karena kadang kan anak aku tuh suka coret-coret pakai krayon ya lemarinya. Nah, kalau udah mulai ngeganggu, biasanya aku bersihin deh pakai pasta gigi ini. Nah, setelah tadi selesai ngebersihin kulkas, sekarang aku lanjut lagi mau ngelipetin baju anak aku, daleman dan juga spray. Jadi ini tuh nggak pernah aku setrika ya mams, paling cuman aku lipet aja terus dimasukin deh ke lemari. Karena setrikaan aku juga masih sedikit, jadi aku simpan dulu aja mams di keranjang. Soalnya kalau setrika baju baru sedikit tuh kayak sayang banget gitu ya di listriknya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya ya mams. Sebagian besar buat kita itu bisa loh punya uang yang cukup setiap bulannya. Kita nggak perlu tuh sampai nunggu-nunggu tanggal gajian berikutnya, padahal masih awal bulan atau masih pertengahan bulan. Pokoknya masih jauh banget gitu ya ke gajian berikutnya. Tapi sebetulnya kita bisa kok cukupkan gaji 1 bulan ini sampai ke bulan berikutnya. Asalkan kita tidak membiarkan uang kita ini pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Contohnya tuh seperti membeli mobil yang sebetulnya jarang dipakai, dan kita nggak memperhitungkan cicilan setiap bulannya. Sampai akhirnya cicilan itu membuat kita jadi berat. Belum lagi dengan biaya perawatan mobilnya, biaya bensinnya, atau kita beli baju-baju yang kekinian supaya orang nggak bilang kalau bajunya tuh kok itu terus sih yang dipakai. Coba deh perhatiin mams, kalau kita mengikuti semua kemauan, apakah itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri, atau supaya kita kelihatan kaya, atau supaya kita kelihatan sukses, atau supaya kita kelihatan banyak uang? Padahal sebetulnya tuh kita lagi pusing banget ya dikejar-kejar debt collector. Gak penting punya rumah yang luas, yang penting lunas. Gak penting punya jam tangan yang mewah, karena semua jam tangan itu pasti fungsinya sama aja kan mams, untuk melihat waktu agar kita bisa tahu jam sekian kita harus ngapain, jam sekian kita harus kemana.
Yang penting itu dari kualitas barangnya dan keawetannya. Nggak penting kita pakai baju kekinian, pakai baju yang baru-baru terus. Yang penting itu kitanya nyaman mams untuk menggunakan baju itu pada kegiatan sehari-hari. Menetapkan prioritas dan memperhatikan kemana uang kita pergi itu memang gak selalu mudah ya mams. Kita harus punya target yang jelas. Kita juga harus tahu tujuan uangnya itu mau dipakai kemana. Kalau kita mau targetnya utang-utang kita lunas, kita mesti pastikan nih kalau uang itu benar-benar disimpan untuk dibayarin utang. Pastikan juga kita nggak beli barang-barang hanya untuk memuaskan berbagai macam keinginan kita dan malah menambah utang-utang baru. Dengan menerapkan hidup minimalis, kita akan belajar menginginkan lebih sedikit. Kita tidak akan mengeluarkan uang terus-menerus untuk hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Karena kita sudah mengerti ya, yang namanya prioritas itu yang mana. Kita jadi bisa lebih cermat dalam menggunakan keuangan. Kita juga jadi lebih paham apa yang sebenarnya penting buat kita dan apa yang nggak penting. Walaupun awalnya memang susah ya, apalagi untuk perempuan atau ibu-ibu, hal tersulit itu adalah menahan keinginan untuk berbelanja. Tapi kita bisa kok latihan pelan-pelan aja. Nanti juga lama-lama sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan mams. Kalau kita membiasakan diri ini untuk menginginkan lebih sedikit, nanti pasti lama-lama kita akan terbiasa.